Iya. Ya, benar ya itu ya Ustaz. Ya, wa idz qala rabbuka. Wa idz qala rabbukal lil salah Allah. Nah, ketikanya Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbih. Nah, kalau misalkan nafasnya lebih enaknya di dima nggak apa-apa Bu, ya. Dima aja. Meskipun jaiz ya, di sini jaiz boleh berhenti. Oh, nah. Biar nanti nafasnya sempurna ya. Oh, nah. Wa yasfikud dima. Terkecuali Ibu pakai Madinah. Pakai Madinah atau Mushaf Indonesia, Bu? Madinah. Kalau di Madinah nggak ada wakaf. Betul kan? Di Madinah wakafnya nggak ada wakaf. Iya, nggak ada wakaf pasti. Ya. Oke, siap. Kita di sini pakai Indonesia, Bu ya. Tetapi nggak jadi masalah sih sebetulnya ya. Nah, di wayas fikud dima bisa di situ berhenti. Kalau di Mushaf Indonesia ini saya tampilkan ya di sini. Oh. Next nanti Mushaf Madinah. Tapi kalau misalkan nanti kalau setuju Mushaf Madinah boleh juga sih ya. Nanti di Madinah. Nah, jadi anak Cuman karena modulnya Mushaf Indonesia jadi memang ngarahnya ke Mushaf Indonesia nantinya Bu ya. Kita sesuaikan. Ya, silakan diulangi dari Yaqulu saja. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Diulangi A-nya harus sempurna dulu. Inni a'lamu A-nya sempurna dulu. Enggak mengikuti ke ainnya. A'lamu ma inni a'lamu ma. Coba. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, cuma catatan ni-nya jangan sampai terputus, Bu ya. Jadi enggak diputus dulu. Qala inni langsung. Enggak ini enggak putus itu. Ngalir aja ngalir. Qala inni a'lamu ma. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, coba dipraktekkan di A-nya. A'la. A dulu coba Bu. Nah, itu. A'la. Nah, itu yang itu, Bu. Qala inni a'la. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, Ustaz. Wa 'allama Adama asma'a kullaha thumma Aradhahum. Wa 'allama
A. Oh. Nah, coba. PR anak nih ain. وعلم آدم الأسماء. Nah, itu coba. وعلم آدم الأسماء. Gitu. Ya, disambung Bu, sambung. Oh. Maksudnya barusan contoh saja. وعلم آدم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم. Dilatih Bu, coba satu kali lagi. ثم عرضهم Ya. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا Ai. علم لنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Nah, nanti huruf-huruf lamnya tipis saja Bu ya. Oh, no. Qalu subhanaka la ilma lana. Ringan saja, tidak tapi ilma lana. Ringan saja. Biar dapat ainnya jadinya tebel. Oh, ya. Lamnya tetap disempurnakan Bu ya, enggak terlalu menekan lagi ya. Iya, ain. Subhanaka la ilma lana, tetap ringan. Ilma lana. Nah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Hati-hati i-nya jadi ain. Illa. Illa Ada ilma lana illa. Jangan sampai illa. ilma. Hmm. I biasa hamzah Bu. Illa ma 'allamtana. Oh, naam ya. Tadi ain ya. Qalu subhanaka la ilma lana. Yang tadi Bu, yang ringan. Oh iya ya lupa. Terlalu menekan. Qalu Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Baik. innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Yang tadi Bu. Wa a'lamu ma wa a'lamu ma. wa 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 a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun.
Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Oke, baik Only ya. Nah ini apa kebetulan karena 3 orang jadi saya setengahkan. Nanti insya Allah untuk kedepannya kalau hadir semuanya nanti satu ayat tapi berulang-ulang ya. Biar, nah cuman saya fokuskan ke huruf yang sedang kita pelajari ya. Jadi tidak secara menyeluruh dulu. Biar ibu bisa fokus ya. Biar ibu bisa fokus nanti ke huruf yang sudah kita bahas ya, yaitu huruf hamzah dan huruf ain ya. Nah, sebagaimana tadi koreksian-koreksian daripada ibu-ibu sekalian menyaksikan sama-sama. Jadi kalau pengalaman saya ketika talaki itu biasanya banyak ilmu itu ketika kita mendengarkan teman kita yang dikoreksi gitu ya. Oh ternyata pengucapannya gini dan lain sebagainya. Dan memang ini ibu-ibu sekalian untuk apa namanya untuk fasilitas belajar makhraj ini memang harus dimaksimalkan ya. Karena apa? Karena apa namanya ketika ibu-ibu sekalian memaksimalkan ya salah satu diantaranya mungkin mikrofon Bu ya dicoba nanti di apa namanya ada yang pakai headset ada yang tidak. Nah coba yang pakai headset nanti ya karena pakai headset itu nanti sensitifnya bisa kedengar ya atau bisa apa, didekatkan dengan mulut nantinya ya biar lebih terasa Bu ya untuk makhraj ya apalagi kita belajar makhraj itu harus betul-betul terdengar itu salah satunya yang harus dimaksimalkan tapi sebetulnya tidak memaksakan juga Bu ya yang penting nanti ada beberapa tahap yang bisa saya simak juga seperti tadi ya seperti Bu Titin terus Ibu Wardati juga ya terus apa namanya Ibu Ida juga sama tadi ya baik kita akan lanjutkan ibu-ibu sekalian pembahasan yang berikutnya kita akan bedakan bahkan ini huruf yang termasuk sering tertukar ya yaitu huruf ta dan huruf to ya. Nah, baik kita akan bahas terlebih dahulu huruf ta. Ini ada 2 perbedaan ya. Ketika pengalaman saya bertalaki ke berbagai guru juga ini sering terjadi pengucapan huruf ta ini kaitannya dengan sifat hams ya. Nah, ini kaitannya dengan sifat hams. Ada beberapa perbedaan memang ya ketika kita bertalaki dengan gurunya siapa misalkan. Tapi tentunya ibu-ibu sekalian ketika kita apa namanya kalau saran dari guru-guru saya itu kalau antum bertalaki kepada guru siapa misalkan siapapun dia ikuti saja bacaannya ya misalkan ibu-ibu Ibu Titin Ibu Wardati sama Ibu Ida ketika belajar di Sobat Ngaji Official terus kita sharing bersama dengan saya Ari Abdullah nanti mau tidak mau ibu-ibu sekalian harus mengikuti bacaan saya ya sesuai dengan yang saya apa talaki dengan guru. Nah, jadi pengucapan ta ini ada yang apa biasa-biasa, ada yang apa namanya hamesnya itu kerasa. Ta, ta. Mungkin pernah ibu-ibu sekalian mendengar ya, ada pembaca yang bunyi ta-nya itu memang kerasa banget hamesnya. Ta, ta, gitu ya. Nah, ada yang biasa-biasa saja. Ta, ta, ti, tu. Biasa. Ada ta, ti, tu, ada ta, ti, tu. Nah, sebagaimana yang saya apa namanya talakikan ya ketika saya bertalaki bersama berbagai guru dan secara kesimpulan saya ambil yang biasa saja. Jadi huruf ta yang mempunyai hamas itu, ibu-ibu sekalian, bukan berarti juga ya kalau kata guru saya itu bukan berarti hamas itu harus terdengar secara keseluruhan baik itu fathah, kasroh maupun domah ya. Nah, huruf ta ini kerasanya itu terasa hamasnya itu ketika disukunkan. Maka itu pernah saya sampaikan Bu ya, untuk mengetahui sifat huruf tersebut, caranya apa? Masih ingat? Sukunkan hurufnya, tasdidkan hurufnya dan diawali dengan hamzah wasol bisa diawali dengan huruf ya. Maka sukunkan, maka tasdidkan dan rasakan ya ketika posisi huruf ta itu ada dari mana ya. Posisinya atau letak lidah kita makhrajnya ada di mana. Nah, kita lihat di sini. Makhraj huruf ta keluar dari ujung lidah dengan pangkal 2 gigi seri atas. Nah, ini ya, saya perjelas ibu-ibu sekalian. Ujung lidah kita juga ujung lidah kita dulu yang harus kita perhatikan ya di sini. Ya.
ujung lidah kita di sini, ibu-ibu sekalian. Jadi antara gusi gigi seri atas. Ta, ta, ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ada yang membaca ta, ada yang membaca biasa saja. Ta, beda tipis sih. Sebetulnya tidak terlalu jauh ya perbedaannya. Beda tipis banget. Dan posisinya sama-sama di situ. Dan di sini kita lihat sifatnya istifal ya. Masih ingat ibu-ibu sekalian istifal? Istifal itu adalah lidahnya tidak mengangkat ke atas. Ya. Ujung pangkal lidah, mohon maaf, pangkal lidahnya tidak mengangkat ke atas. Ada isti'la, mengangkat ya. Lidahnya terangkat ke atas, sedangkan istifal itu tidak terangkat. Maka dari itu nanti sifatnya di sini apa namanya termasuk huruf yang tipis ya Ibu ya, huruf yang tipis. Nah, dia juga mempunyai sifat hamas dan juga sifat syiddah tuh ya. Nanti sifat syiddah ini bisa dirasakan ketika bertasydid ya Ibu-ibu sekalian. Kita coba akan praktekkan. Nah, ya. Baik, kita awali ibu-ibu sekalian dengan pengucapan harakat ya, fathah, kasroh dan dhammah. Diikuti saja dulu ya. Saya satu kali, semua satu kali. Coba. Kita ucapkannya yang biasa ya, tak biasa, tidak usah ta, tidak usah berlebihan ya. Kita biasa mengucapkan huruf tak biasa ta. Silakan. Ada suaranya, keluarkan semuanya Bu. Ya. Ta, Ti, ti, tu. tu. Biasa saja ya. Tidak terlalu disemburkan ya. Tidak terlalu disemburkan seperti ini. Ta, ti, tau. Hati-hati, biasa saja. Ta, ti, tu. Silakan. Ta, ti, tu. Nah, itu aja biasa ya. Terus berikutnya ibu-ibu sekalian, hati-hati nih ketika sukun ya. Banyak ternyata yang masih membacakan huruf ta ini ketika sukun apa ya istilahnya sedikit pecah ya atau mendekati ke bunyi c. Bac, bic, buc. Mungkin pernah mendengar seperti itu ya. Bac, bic, buc. Ingat, kalau misalkan kita mengucapkan bac, bic, buc itu beda makhraj. Bukan di ujung lidah, tapi di tengah lidah. Kalau kita mengucapkan bac, bic, buc, itu makhrajnya nanti di zai atau makhrajnya di sya. Ya, sya. Bac. Nah, ya. Kalau misalkan kita mengucapkan seperti itu. Nah, tapi ini di ujung lidah, Bu. Lihat. Ya, ingat, di ujung lidah menempel ke antara gigi gusi ya, gigi gusi seri atas, ya. Nah, jadi bunyinya itu sedikit. Kalau kata guru saya gini, Ustadz Randy ya, waktu waktu pertama talaki membahas huruf ta itu, jadi huruf ta ini bisa terdengar oleh oleh orang yang dekat dengan kita. Kalau misalkan secara offline, ya, dengan orang-orang yang dekat saja yang bisa mendengar huruf ta sifat hamas ini ketika disukunkan. Nah, sedangkan ketika jaraknya jauh itu tidak akan terdengar. Berarti gimana, Bu? Ya, kesimpulannya adalah memang sedikit sekali. But dikarenakan kita dibantu dengan mikrofon lebih jelas lagi. Jadi lebih saya dekat dengan mikrofon lebih jelas kan ya. Maka dari itu bunyinya sedikit saja. Ujung lidah ingat, bukan bac, tapi bat ya, bisa dibedakan ya. Bat dan bac. Nah, kalau bac itu makhrajnya di tengah lidah, hati-hati ya. Kalau ini ujung saja. Bat. Oke. Terus catatan yang berikutnya yang kedua adalah hati-hati menjadi sakta. Jangan sampai menjadi sakta. Sakta itu bat ada jeda gitu kan ya. Ada jeda. Tapi kita langsung saja, kecuali nanti bertasydid ya, terkecuali bertasydid. Kalau di sini tidak bertasydid, langsung saja bat, bit, but, bat, bit, but. Silakan coba. Bat, bit, but. Oke, sepertinya nanti harus seorang-seorang ya. Baik.
Berarti ibu semua simak saja dulu ya, disimak saja dulu biar nanti kerasa. Baik, berikutnya ketika tasydid. Nah, ketika tasydid syidahnya kerasa banget, Bu. Ya. Batta, bat. Nah, ingat syidah itu hilang suara, tertahan bunyi, ya, tertahan bunyi, tertahan udara, syidah ya. Batta, batta. Nah, itu ya. Berikutnya biti, butu. Jadi hilang suara. Jangan sampai batta, batta, nah, ya, tapi batta, biti, butu. Oke, seperti itu ya. Baik, kita sama-sama dulu mempraktekkan latihannya. Siap. Saya satu kali, semua satu kali, Bu. Nah, ini diikuti saja. Mikrofonnya di-on-kan kembali. Siap? Tah, tah. Silakan. Tah, Ta, ta, Oke. Berikutnya, mohon maaf, ini ada noise, Bu. Oke, punya siapa ini? Mohon maaf. Oke. Ibu Titin sepertinya ya. Sepertinya kurang ini, Bu, kurang apa? Headsetnya kurang masuk, coba dicek kembali. Baik, kita coba ya. Wa'anati, wa'anati. Silakan. wa'anati, Nah, huruf yang sebelumnya sudah dibahas, ingat ya, pasti dikoreksi, Bu. Wa'anati. wa'anati, Oke, bagus. Berikutnya. Nabatuhu. nabatuhu, Nah, jadi ketika berharokat itu biasa saja, ya, tidak usah berlebihan. Berikutnya. Nah, ketika sukun. Nah, ini hati-hati. Tatba'uha. tatba'uha, Nah, sedikit sekali. Tatba'uha. tatba'uha, Fitnatun. fitnatun, Tutla. tutla, Oke, berikutnya ketika tasydid syiddah ya. Tattaquna. tattaquna, Sittina. Tina, Ya. Au muttum. Aum, Oke, siap ya. Baik, untuk diperiksa pengucapannya cukup yang atasnya saja ya. Cukup yang atasnya saja karena di sini kita ada latihan ayat ya. Jadi nanti yang lebih jelasnya di latihan ayat. Siap. Diawali Ibu Titin dulu, silakan. Pengucapan harokat fathah kasroh dhammah. Satu-satu saja, Bu ya. Ta, ti, tu, biar kerasa. Suaranya belum ada, Ibu, mohon maaf. Belum ada. Sepertinya apa namanya? Yang tadi saja dulu, Bu, yang tadi aja dulu. Nah, ini ada seperti ini. Coba testing. Nggak usah pakai dulu. Oh iya. Next, Bu, nanti minggu depan saja dicoba ya. Ta, ti, tu, Oke. bats, bits, buts. Nah, tadi bukan beat, bukan angin, Bu, ya, tapi apa? Hamesnya itu cuman nempel doang. But Bat, bukan but. bit, Nah, bedakan but dan but. Coba. bat, bit, but, Agak dekat sedikit, Bu. But. bats, bits, but. Masih hembusan angin, but. Oh ya, Nah, bat, apa but, tapi bunyinya but. Nah, ini, Bu. bat, bits, but. Masih ya? Oke, satu kali lagi. Bat, bit, but. Nah, ini malah nggak kedenger, Bu. Bat, Coba. bat, bit, but. Oke, next. Dikit-dikit ya. Oke, berikutnya tasdid, Bu. Coba. Bat, ta, Oke. bit, ti, but, tu. Oke, ya, yang jadi catatan pasti di sukunnya ya. Memang
apa namanya, huruf ta ini apa unik ya. Jadi huruf huruf ta dan kaf tuh yang termasuk sifatnya itu ya. Jadi kalau huruf ta dan huruf kaf itu hamesnya itu diawali dengan syiddah ya. Jadi huruf ta ini pun juga ada dua sifat. Ketika kita sukunkan ada dua sifat. Ada syiddah, ada hames. Tapi yang didahulukan adalah yang kuatnya dulu, yaitu syiddah. Makanya bad disukunin dulu kan? Apa dihilangkan dulu, apa ditahan dulu kan? Syiddah dulu. Bad baru. Nah ini Bu, yang bunyinya apa bukan? Nah, bukan itu, tapi ya terdengar di apa namanya mikrofon Ibu? Bad. Ya. Bad. Nah, gitu kan bukan angin kan? Bukan angin yang dihembuskan. Berbeda dengan bad. Oh, Nah, itu kan yang dianginkan, ya dihembuskan. Ini mah enggak. Bad. Nah, sedikit saja. Bad. Ya, sip. Oke. Ibu Titin, syukron. Berikutnya Ibu Wardati, coba. Ta, di, tu, Iya. bat, bit, but, Belum terdengar Bu, coba agak didekatkan. bat, bit, but, Nah, masih belum ada hamas nih. Coba bat, bat bat, bat, bit, but, coba praktekkan hamasnya doang Bu. bat, Nah, coba. bat, bit, but. Nah, ini memang apa namanya dikhawatirkan itu Ibu sudah mempraktekkan tapi di mikrofon saya nggak kedengaran Bu ya. Coba kalau misalkan Ibu mempraktekkan yang C-nya tuh, batch, apa terdengar tidak coba? Bat, bat, Bit. bat, bit, but. Oke, masih terdengar bat, bit, but, masih terdengar bat, bit, but, Bu? Bat, bit, but. Oke, berarti nanti next di apa namanya di tugas ya. Nanti ibu-ibu sekalian akan mempraktekkan tugasnya yang ini, ya. Jadi kalau sebelumnya kita kan belum ada tugas nih ya untuk makhraj ya. Tapi insya Allah untuk tugasnya nanti yang ini biar kerasa tuh yang sukunnya. Bisa jadi di mikrofon Zoom ini misalkan ibu sudah mempraktekannya hal yang sama tapi masuk ke sini enggak ya. Tapi kalau misalkan di VN nanti akan jelas kerasa ya. Nanti kita coba. Berikutnya tasdid, Ibu. Bata, bit, di, but, tu. Oke, aman ya. Harokat, fathah kasodoma, tasdid rata-rata sudah bagus. Berikutnya Ibu Ida, coba. Ta, ti, tu. Lanjut. Sukun, lanjut Bu. Bat, bit, but. Oke, Bat. lebih dekat lagi Bu, coba. Bat, bit, but. Bat, ta, bit, ti, but, tu. Oke, bat, bit, but. Nah, masih terdengar seperti angin. Bat, bit, but. Nah itu ya. Jadi memang apa ya? Jadi bunyinya itu bukan di angin, tapi apa nempelnya ujung lidah ke gusi gigi seri atas, nempel rapat banget ya, ibu-ibu sekalian, rapat banget karena di sini kan syiddah dulu kan, ya yang kita terapkan syiddah dulu. But baru kita hameskan. Cuman hames itu bukan bukan dihembuskan. Bukan ya. Tapi but. Nah, ya jadi sisanya but. Oke, seperti itu kurang lebih ya. Nanti akan saya contohkan di VN ya. Mau nanya, Ya, gimana Bu? ketika disukun itu, ketika sukun dita kan tempel dulu. Nah, ketika keluar itu kan dia langsung keluar dengan sendirinya kan Ustadz ya? Ya, cuman tidak terdengar apa namanya ya. Ini juga saya dikhawatirkan memang di mikrofonnya Bu ya. Sudah baik di Ibu di mikrofon saya mungkin yang kurang ini. Tapi nanti kita pastikan di VN ya nanti untuk tugas ya. Nah, jadi bunyinya itu memang seperti itu, disukunin dulu atau disidahkan dulu. Nah, cuman bunyi hamesnya itu memang ada beberapa kesalahan ketika talaki itu. Yang pertama yang tadi ya di tengah lidah,
Baj itu udah jelas, ibu-ibu juga sudah merasakannya karena mahrojnya di tengah ya. Kalau ini di ujung. Nah, cuma di ujung itu ada dua juga, Bu. Ada dua kondisi. Ada satu ya, ada kesalahannya satu ya, dua itu dengan yang pasnya, yang tepatnya. Ada yang bad, nah, bisa dibedakan bad dan bad. Nah ini apa, silakan disimak dulu, Bu. Ada yang pertama bad ya, terdengar ada udaranya yang lebih kuat, bad ini tidak langsung bad 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 bad. Nah, ini ada dua nih. Ya, bisa dibedakan? Apakah terdengar di mikrofon Ibu? Terdengar. Ya, oke, next nanti apa namanya kita praktekkan di VN ya. Baik, sekarang kita coba latihan. Kita coba latihan ya. Siap, kita sama-sama dulu. Saya satu kali, semua satu kali. Ya laitani kuntu turaba. Silakan. Yang mana ya? Ini Bu, ada di tampilan? Ada. Oh, maaf. Maaf. Atau di print oleh Ibu? Iya, di print. Oh, di print ya. Nggak apa-apa yang ini. Kalau misalkan ada di layar masing-masing ini. Ya, siap? Maaf. Sudah ada latihannya, latihan huruf ta ya. Baik, saya dulu. Ya laitani kuntu turaba. Silakan. Ya, Ya laitani kuntu turaba. Baik, berikutnya yang bawah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. hatta Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Wa kawa'iba atroba. wa Wa kawa'iba atroba. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Oke, baik. Berikutnya. La'allakum tatafakkarun. La'allakum tatafakkarun. tatafakkarun. Yatlunahu haqqa tilawatih. Yatlunahu haqqa tilawatih. Ya. Biayyi dzambin qutilat. Biayyi dzambin qutilat. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Kita awali dari Ibu Titin, silakan. Bagian kanan ya. Nanti bagian kiri ya satu orang bagian kanan doang. Silakan Ibu Titin. Satu aja, Ustaz. Ya. Ya laitani kuntu turaba. Ya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Iya. Wa kawa'iba atroba. Ya. Inna lil muttaqina mafaza. Iya, cukup. Berikutnya Ibu Wardati. La'allakum. La'allakum tatafakkarun. Coba diulangi, la-nya disempurnakan dulu. La'alla. La'alla. La'allakum tatafakkarun. Ya. Yatlunahu haqqa tilawatih.
Nah, yang ini jelas Bu, taknya ada tadi ya. Pakai Ini pakai earphone. headset berarti. Pakai Pakai earphone. Sip. Oke. Diulangi coba yang tadi yatlunahu. Yatlunahu haqqa tilawatih Iya. bi ayyi dzambin qutilat Iya. wattini wazzaitun. Oke. Ibu Feni sudah hadir barusan terlihat gabung ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hadir ya. Siap, langsung saja Bu dipraktekkan. Coba huruf tanya. Ya laitani kuntu turaba. Nah, kuntu ikhfa nun mati bertemu tak didengungkan. Ya laitani kuntu turaba. Iya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, humul agak mengalir sedikit. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, humulnya humul ada sedikit sedikit mengalir karena tawasud ya. Nah, ini penting juga karena huruf lam ini kaitannya dengan di tahsin satu juga dibahas ya. Jangan sampai sedikit tapi dialirkan. Humul sedikit mengalir maksudnya ya. Hatta ta'tiyahumul humul bayyinah ada sedikit. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Wa kawakiba atraba. Ai biasa yang waktu minggu lalu Bu ai wa kawa'iba atroba. Wa kawa'iba atraba. Iya. Innalil muttaqina mafaza. Iya, baik. Berikutnya Ibu Ida, silakan. La'alla. La'allakum tattafakkarun. Hati-hati, taknya tidak bertasydid, tatafakkarun. La'allakum tatafakkarun. Yatlunahu haqqa tilawatih. Iya. Bi ayyi dzambin qutilat. Wattini wazzaitun. Oke, siap ya. Ibu Emma hadir tidak? Enggak ya? 8. Oke. Ibu Emma tidak hadir. Baik, seperti itu Ibu ya. Jadi saya sampaikan kembali. Kalau yang Ibu baca saat ini ya secara keseluruhan ini sudah mendekati ya. Jadi sudah mendekati itu tidak lepas dari mahraj ya. Jadi mahrajnya sama di situ. Dan alhamdulillah tidak ada yang bunyi kecek gitu kan. Tidak ada yang menggunakan makhraj tengah. Nah, biasanya kalau misalkan ada yang mengucapkan bi ayyi dzambin qutilat. Nah, berarti yang nyentuh itu adalah tengah-tengah lidah ya. Bisa Ibu rasakan tuh. Kalau misalkan qutilat ya, kalau dengan c itu nanti masuknya ke itu tuh, ke sifat sofir ya. Sofir kan di tengah lidah ya. Seperti sin kan sa itu kan di tengah lidah juga. Shain ya apa namanya bukan asofir huruf jim ya di tengah lidah jim sha su itu di tengah lidah. Nah kalau ini di ujung ya kutilat. Nah, cuman sedikit lagi di antara ibu-ibu yang mempraktekkan itu tidak terlalu tidak terlalu memanjang tuh ya. Contoh kutilat. Nah, tapi kutilat dikit banget ya. Makanya kata Ustadz Randy waktu itu guru saya membahas huruf ta itu akan terdengar ketika kita akan terdengar oleh orang-orang yang dekat ya, orang-orang yang dekat dengan kita. Contohnya misalkan 1 meter dari kita gitu kan ya, atau ya jaraknya di samping kita ya.
Tapi kalau misalkan jaraknya jauh itu ta itu enggak kedengaran. Nah itu, jadi sifatnya itu segitu ya. Makanya tipis banget ya, tidak terlalu berlebihan seperti itu. Baik, kita lanjutkan karena satu lagi ibu-ibu sekalian ya, karena bab makhraj ini luar biasa karena banyak prakteknya, banyak talakinya. Jadi perlu dibereskan juga ya. Apalagi ini kasusnya adalah tertukarnya huruf ta dan huruf bo ya. Nah, kalau huruf ta itu adalah istifal, Bu ya, istifal. Kita lihat dari organ dulu. Organ lidahnya di sini. Ujung lidah sama, ya, ujung lidah sama. Jadi makhrajnya sama, ibu-ibu sekalian. Huruf ta dan huruf bo itu makhrajnya sama, tempat keluarnya sama. Cuman bedanya adalah sifat, ya. Makanya kan ada makhraj, ada sifat, ya. Kalau makhraj sama, ya, huruf to di sini, huruf ta juga di sini tuh, ya. Nggak ada beda ya. Tuh di sini huruf ta, ujung lidah menyentuh gusi gigi seri atas. Nah, sedangkan huruf to pun juga sama, ya. Ujung lidah, nah di sini ya, di sini keluar dari ujung lidah dengan pangkal dua gigi seri atas dan juga antara gusi ya, gusi ya. Kalau misalkan lebih jelasnya itu di sini gigi seri atas, tapi ujung lidah itu kita nempel di antaranya, di antara gigi dan gusi, Bu ya. Ujung-ujungnya saja, ujungnya saja. Tidak merambat ke sini nih, hati-hati ya. Jadi tidak merambat ke lidah sini, tapi yang menyentuh ujungnya aja. Makanya kalau misalkan merambat ke sini, nanti bunyinya yang tadi cek ya, ke tengah berarti ya. Kalau misalkan kita menggunakan ca gitu kan ya, ta ca, hati-hati ya, tapi ta biasa ujung lidah. Nah, sedangkan huruf to ini sifatnya sama-sama syiddah ya, sama-sama syiddah, tapi bedanya itu jahar. Masih ingat Bu, jahar itu apa? Kalau syiddah tertahan bunyi, kalau jahar tertahan udara. Nah, ya, bisa diprediksi dengan menempatkan telapak tangan kita di bibir kita. Ya, tinggal diucapkan saja. Po, po, po. Kalau misalkan masih ada udara, berarti itu belum jahar ya, masih hamas ya. Nah, kalau huruf ta itu ta itu kerasa, ta ya, itu kerasa hamas. Kalau jahar tidak terasa. Dan berikutnya sifatnya isti'la. Nah, ini baru isti'la, lihat. Mengangkat ke atas, lidahnya mengangkat. Oke, ini isti'la. Ada isti'la, ada istifal. Istifal itu tidak mengangkat, kalau isti'la mengangkat. Nah, kira-kira Ibu mengangkat pangkal lidah gimana, Bu? Biasanya pangkal lidah terangkat itu kerasa ketika kita mual nih. Mual, mau muntah, nah itu kan biasanya gitu. Jadi apa? Jadi tafkhim, ya, jadi tebal isti'la. Bu, gitu ya. Kalau misalkan mau muntah. Nah, tinggal kita tempelkan ujungnya. Po, nah gitu ya. Nah, terus itbak. Itbak menempel, Bu, ya. Jadi pangkal lidahnya terangkat dan menempel. Po, ya, bisa kerasa tuh di ujung, ya. Tapi jangan terlalu berlebihan. Nanti bisa jadi betul-betul muntah, Ibu. Ya, betul-betul mual gitu kan. Nah, ya, itbak dan sifatnya mempunyai sifat qalqalah ketika sukun. Baik, kita praktekkan Ibu-ibu sekalian. Nah, siap, saya dulu praktekkan ya. Tinggal disimak nanti bagian Ibu. Ingat, jangan sampai tidak isti'la ya, tidak mengangkat. Harus isti'la dan itbak. Kalau tidak isti'la, tidak itbak, nanti bunyinya seperti tak Bu. Contoh ya. Misalkan saya pakai sifat huruf ta. Huruf to saya tempelkan sifat huruf ta. Maka bunyinya seperti ini. To, ti, tu, to, ti, tu. Nah, ini sifatnya sama dengan huruf ta. Maka dari itu perbedaannya huruf ta dan huruf to itu adalah dari istifal dan isti'lanya. Kalau huruf to isti'la, mengangkat pangkal lidah atau menebalkan, menggemakkan ya. Kalau waktu hari Ahad lalu membahas tafkhim dan tartik, tafkhim dan tarkik ya oleh Ustadz Asfron itu. Ya, jadi menebalkan huruf itu adalah seperti menggemakkan gitu kan, digemakkan, dibesarkan bunyinya. Po, nah gitu ya. Jadi tidak to, tapi po. Nah,
Kalau huruf to itu termasuk huruf isti'la yang apa ya? Ketika fathah, kasroh ataupun doma tetap tafkhim, Bu. Tetap tebal. Ya, tetap tebal, tidak jadi tarkik, ya. Ketika kasroh tetap huruf to ini tebal. Kalau misalkan huruf to ini jadi tarkik, maka bunyinya menjadi ta, ti, itu ya. Tapi kalau huruf to ini mau fathah, kasroh ataupun doma tetap tebal. Poi, poi, po, poi, pu, bukan tu. Tu ditebalkan, digemakkan, Bu. Ya, digemakkan di dalam. Tu, po, poi, tu, ya. Apalagi ketika kasroh. Poi, poi. Oke, seperti itu. Nanti kita cek ya. Ketika sukun. Nah, ketika sukun, nah nanti ini ada apa ya? Ada perbedaan huruf qalqalah. Huruf qalqalah masih ingat, Bu, ada berapa, Bu? Atau yang umum kita baju di toko saja, misalkan ba, ja, da, ya, to dan ko. Nah, ini ya. Nah, ini sedikit berbeda itu di to dan kof. Sedikit berbeda itu pantulannya. Karena huruf to dan huruf kof ini termasuk huruf yang isti'la, tebal ya. Makanya pantulannya itu beda dengan yang ba, jim dan dal ya. Balto, balto harus ditebalkan. Tidak bato, bato, bito, buto. Kan ada ya. Balto, bito, buto, tapi harus ditebalkan. Balto, bito. Tetap ketika kasroh huruf b-nya tetap to-nya tebal. Sifatnya tebal. Buto, belto, bito, buto. Nah, jadi sifat huruf to tebalnya harus tetap ada meskipun sebelumnya kasroh maupun itu fathah atau kasroh ataupun domah ya. Jangan mengikuti harokat. Kalau mengikuti harokat nanti jadi apa ya? Ada yang tipisnya tuh seperti kasroh misalkan. Belto udah tebal, ketika kasroh bito jadi tipis ya. Belto, bito, buto. Oke, seperti itu. Ketika tasydid sama ya. Batu tebal. Biti tebal. Butu tebal. Jangan sampai bato, biti. Nah, nanti sifat tak ya kalau seperti itu. Putu. Nah, berarti sifat tak ya. Baik, kita praktekkan dulu sama-sama. Saya satu kali, semua satu kali. Nah, huruf-huruf yang sebelumnya tetap harus praktekkan ya. Terus diulang-ulang sehingga nanti biar jadi ada refleks di lidah kita ketika mengucapkan huruf ain, huruf hamzah yang sudah-sudah ya. Siap. Po'ami, po'ami. Digemakkan ya. Dan untuk pengucapan huruf po itu sebetulnya tidak dibantu dengan bibir ya. Karena sifat istilah atau sifat tafkhim itu, sifat tebal itu berasal dari dalam, berasal dari terangkatnya pangkal lidah. Makanya po, po'ami, po'ami, po ya, tanpa gitu. Siap ya. Saya satu kali, semua satu kali. Po'ami, qoti, atau kita berikan harokat dulu ya. Mohon maaf. Khotiatin. khotiatin, Poinnya diperhatikan. Khotiatin. khotiatin, Terus berikutnya yahbitu. ya, Tetap digemakkan. Pu. Yahbitu. ya, Oke, berikutnya. Nah, ketika sukun tetap tebal ya. Al-toharu. Al-toharu. al-toharu, Ya, berikutnya biqita'ain tetap tebal. Biqita'ain. Oke. Berikutnya nut'imu nut'imu, tetap tebal. Nut'imu. Berikutnya ketika tasydid tatali'u. Tatali'u.
Ya. Awit tifli. Awit Tifli. tifli. Awit tifli. Awit Tifli. tifli. Takhutuhu. Tahu. Oke, siap, cukup ya. Nanti dilatih insya Allah untuk tugasnya yang ini, ibu-ibu sekalian ya. Sekarang kita praktek saja dulu. Baik, kita sama-sama dulu ya, biar nanti terbayang cara pengucapan yang menebal ya, dan untuk kesempurnaan tetap harus ditalakikan, ibu-ibu sekalian. Apalagi untuk pengucapan makhraj yang sebenarnya atau secara real ya, itu ketika bertalaki berhadapan ya. Tapi kita maksimalkan saja program yang ada di khususnya misalkan ya saat ini kita di media Zoom, mudah-mudahan mendukung juga ya untuk suaranya. Baik, saya satu kali, semua satu kali. Wan nasyitati nashtu. Wan Tebal ya, dikonsistenkan ketebalannya. Cuman hati-hati jangan sampai menebalkan huruf yang tidak tebal gitu ya. Memang ada seperti ini. Nah, jadi ikut-ikut tebal ya. Tapi tetap fokusnya di to-nya saja. Wan nasyitati nashtu. Diulangi. wan nasyitati nashtu. قال أساطير الأولين. Qala Asatirul awwalin. Berikutnya, fawasatna bihi jam'a. Fawasatona bihi jam'a. Oke, di sini pun juga hati-hati karena sin dan huruf to ini termasuk sifatnya yang mendekati ya. Maka dari itu jangan sampai jadi fawasoto ya. Ada yang membacanya fawasoto, jadi soto padahal di sini sa tipis ya. Fawasatna bihi jam'a. Diulangi. Fawasatna bihi jam'a. Littaghina ma'aba. Littogina ma'aba. Oke, berikutnya. Wal ardi wa ma tahaha. wal ardi Nah, nanti ini pun juga termasuk ya huruf dhi ya, ketika dikasrahkan itu tebal. Dhi. Wal ardi wa ma tahaha. Diulangi. wal ardi wa ma Wa turi sinin. wa turi sinin Wa ikhwanu Lut. wa Dipantulkan, ketika disukunkan tetap mantul ya, dan pantulannya tebal tetap. Luto, luto, wa ikhwanu Luto. wa ikhwanu Lut. Wassama'i wattariq. Ya, apalagi di sini ada huruf qaf ya, kebetulan ada istilahnya juga ya, ada tebalnya juga. Wassama'i wattariq. Wassama'i wattariq. Ya, siap. Ibu Titin seperti biasa, silakan pertama.
Wannashitati nashta. Nah, one-nya kurang tahan sedikit lagi, Bu. Wannashitati nashta. Iya. Qala asatirul awwalin. Iya. Fawasatna bihi jam'a. Bagus. Litoghina ma'aba. Nah, seperti itu. Ini Ibu Titin bagus nih. Ya, suaranya sepertinya sinyal berarti ya. Bisa jadi sinyal. Ya, ini udah bagus nih. Ketika mendengung ada suaranya. Sip, baik. Berikutnya Ibu Wardati. Wal ardi wa ma tahaha. Sedikit digemakkan lagi. Tu, tu. Wal ardi wa ma tahaha. Taha. Wal ardi wa ma tahaha. Baik. Wa turi sinin. Nah, si lebih ditipiskan. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Iya. Wa ikhwanu Lut. Wassama'i wat tariq. Nah, kurang gemak sedikit, Bu. Wassam- Wassama'i wattariq. Wassama'i wat tariq. To, 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 to. to, Lebih mengangkat lagi ujung lidahnya. to, Pangkal to, ya, pangkal, mohon maaf. To. to, to. Wassama'i wattariq. Tariq. Wassama'i wat tariq. Iya, cukup alhamdulillah. Udah cukup, Bu, Oh, alhamdulillah. Sudah apa namanya? Sudah masuk mahronya di situ. Ya tinggal di lebih tebal lagi. Karena menggema ya, huruf to itu digemakkan di dalam. Berikutnya Ibu Feni, silakan. Wan nasyitati nashta. Diulangi satu kali lagi, agak keputus, Bu. Wan nasyitati nashta. Nah, kurang gemak sedikit. Wan nasyitati nashtu nashtu. Wan nasyitati nashta. Ya, lanjutkan. La asatirul awwalin. Qala, diulangi. Qala asatirul. Qala afa Qala Tipis sanya. asatirul awwalin. Oke, diulangi satu kali lagi. Sanya lebih tipis. Qala asatirul awwalin. Tayyib, betul. Fawasaqna bihi jam'a. Nah, coba disempurnakan dulu. Fawasa. Fawasatu. Nah, baru apa? To-nya tebal. Fawasatu nabihi jam'a. Fawasaqna bihi jam'a. Nah, tinggal apa ketebalan gemaknya, Bu? Po. Po. Fawasatu. Fawasatu. Fawasaqna. To. Apa jangan sampai ada terdengar to, tapi to. Kalau misalkan di tahsin itu untuk latihan bunyinya seperti ke o dulu, Bu, ke o. Fawasatu. To. Ya, Fawasaqna bihi jam'a. ya, lanjutkan. Littawhina ma'aba. Oke, baik. Sekarang berikutnya Ibu Ida, silakan.
wal ardi wa ma tohaha. Nah, hati-hati bunyi a hamzah Bu, tipis saja, tidak wal au, tapi wal aru. Maaf. Wal ardi wa ma tohaha. Iya. Wa turi sinin. Iya. Wa ikhwanu Lut. Wassama'i wa tariq. Gitu. Sip, alhamdulillah ya. Baik, jadi itu ibu-ibu sekalian catatannya adalah apalagi huruf to mau itu fathah, kasroh maupun dhamma, apalagi ketika sukun sifatnya tetap tebal ya, tetap tebal. Dan hati-hati ketebalan ini jangan sampai tercampur dengan huruf-huruf yang lainnya. Contoh misalkan banyak di sini kasus-kasusnya yaitu ketika ada wawunya ya, ketika kita sesudah menebalkan di sini ada huruf yang tipis gitu kan ya. Riqo. Nah, seperti itu ya. Terus seperti halnya tadi ini pun juga sama, hamzah juga sama ya. Biasanya kalau misalkan bertemu huruf-huruf isti'la, apalagi di sini kan ada tafkhim juga ya, tebal, makanya ditipiskan dulu ya. Jadi itu saja catatannya ibu-ibu sekalian, dan insya Allah kita akan coba latih yang ini ibu-ibu sekalian ya, huruf ta. Jadi ibu-ibu nanti mengirimkan tugasnya ya, untuk saat ini berarti di pertemuan yang ketiga sudah mulai ada cek bacaannya. Sepertinya Kang Gesha atau ini ya untuk latihannya sepertinya boleh langsung dijapri ke saya nanti mungkin ya. Jadi tidak nanti saya koordinasi ke Kang Gesha ya untuk latihannya. Jadi nanti langsung dikirimkan melalui WA saya. Maksudnya ke Kang Gesha dulu ya. Jadi kalau ibu-ibu merekam pola ini latihan ini dikirimkan ke Kang Gesha. Nanti Kang Gesha langsung di WA ke saya biar langsung saya koreksi gitu ya. Oke, seperti itu. Dan yang ini juga sama ya. Nanti saya praktekkan juga untuk contohnya, nanti ibu-ibu sekalian mempraktekkan juga yang saya contohkan. Seperti itu ya. Nah, untuk untuk membedakan juga ketika ibu mengucapkan huruf-hurufnya ketika di Zoom dan juga di VN biasanya suka beda tuh ya. Mudah-mudahan di VN memang betul-betul ibu itu pengucapannya jelas, khususnya yang tadi huruf ta. Kalau huruf to ini sepertinya kerasa ya. Di sini pun juga kerasa Bu ya, ada yang tebal, ada yang kurang tebal juga. Tapi tentunya huruf to ini gemaannya harus muncul ya. Gema ya, menggema di dalam ya, menebal gitu kan ya. To, tidak ti tu, tapi ti tu, menggema ya, digemakan, dibulatkan ya, digemukkan gitu ya. Kan istilah tafkhim itu adalah istilahnya adalah menggemukan suara ya. Kalau sebaliknya gemuk berarti apa Bu? Kurus ya. Kalau kurus itu kan ya berarti ti tu, kurus. Tapi ini digemukkan digemukkan gitu ya. Buto. Nah, ya. Seperti tadi ada yang sukun. Nah, ini ya. Wa ikhwanu Luto. Nah, Luto. Tapi tetap lu-nya tipis aja dulu. Ya, lu wa ikhwanu lu. Nah, tipis dulu biasa. Wa ikhwanu Luto. Nah, gitu ya. Next, nanti saya coba rekamkan latihan yang ini. Nanti ibu-ibu sekalian mempraktekkan hal yang sama ya. Nanti langsung dikirimkan saja. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan sering tertukarnya di huruf ta dan huruf to. Ya, tapi alhamdulillah sih kalau saat ini ibu mempraktekannya sudah baik ya, sudah bagus, sudah memang beda dengan huruf ta ya. Tinggal kesempurnaan saja. Memang nanti akan saya pastikan di VN Bu ya. Apakah betul-betul memang ibu
khususnya yang tak tadi ya, yang tidak terdengar tuh hamasnya, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan di VN memang terdengar hamasnya, seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ibu Ustaz, Titin, Ibu Wardati, ya? saya mau tanya Ustaz. Gimana Ada Ibu Wardati? ustazah mengajarkan Iqra yang kayaknya membulatkan dulu baru ditarik gitu loh Ustaz. Kayak dimonyongkan sedikit untuk membulatkan itu Hmm. baru ditarik. Bisa itu boleh Ustaz? Oh Kayak iya, boleh itu untuk latihan ya, boleh. ya, Untuk ya. latihan boleh Kayak ya. Yang penting beda sebenarnya dulu nggak monyong kan sebenarnya ya Ustaz. ya Sebenarnya itu. enggak. Ada Cuman saya lihat di apa di YouTube ada metodenya itu ya apa namanya pakai penggaris ya atau pakai jari kita. Jadi untuk apa namanya untuk mengetahui bunyi o-nya itu di bibir atau di pangkal lidah gitu ya. Kalau misalkan bunyinya o-nya di bibir biasanya kerasa apa namanya ujung jari kita ketekan ke depan ya. Misalkan dengan bibir to. Nah, ini kan berarti ketekan. Nah, sedangkan huruf to ini, nah kalau saya perlihatkan seperti ini, jadi tidak di bibir ya, tidak to, tetapi diangkat saja. Po, po. Nah, gini ya. Jadi tanpa kalau misalkan saya pakai jari saya, po, nggak ada yang menekan ke depan ya. Jadi tetap di dalam ya. Seperti fu, bo, po, wo. Nah, gitu ya. Berbeda dengan memonyongkan dua bibir. Tapi untuk latihan di tahsin sebetulnya saya menerapkan itu ya. Di tahsin menerapkan itu. Memang untuk latihan minimal membedakan huruf ta dan to dulu ya. Untuk menguasai, membiasakan dulu boleh. Untuk memonyongkan baru ditarikan Bu ya, seperti itu. Nah, untuk selebihnya ya betul harus dilatih juga. Tapi kalau pernah saya juga dengar dari guru-guru saya, hati-hati juga kalau misalkan kebiasaan monyong gitu ya. Kebiasaan kebiasaan bunyi tebalnya itu di bibir gitu kan ya. Nanti itu jadi kebiasaan yang bisa jadi apa namanya ketika kita menebalkan jadi seperti itu ya. Tapi memang proses sih Bu ya. Proses insya Allah. Nanti akan sedikit demi sedikit di apa namanya ya karena talaki itu manfaat talaki itu seperti itu. Jadi menyempurnakan terus. Ya kalau misalkan pernah suatu ketika saya mempraktekkan nggak dikoreksi, tapi suatu saat di surat yang lainnya gitu kan, di surat apa misalkan ketika pertemuan istilah dan istilah atau pertemuan huruf tarkik dan tafkhim itu kan ya berdampingan itu biasanya suka ada pengkoreksian. Maka dari itu yang lebih pasti memang kata guru saya adalah ketika membaca Al-Quran. Seperti tadi Ibu ketika membaca Al-Quran di awal ya, itu yang lebih pasti itu di situ. Karena targetan kita adalah membaca Al-Quran. Meskipun di sini pun juga sama potongan-potongan ayat ya, potongan-potongan ayat. Nah kebetulan di sini potongan-potongan ayatnya yang kaitannya dengan huruf ta, kaitannya dengan huruf to itu memudahkan juga. Tapi nanti ketika talaki itu kan nyampur ya, campur dengan huruf-huruf yang lainnya, dengan sifat-sifat yang lainnya. Maka dari itu untuk melatih boleh-boleh saja Bu ya. Nah, cuman tetap harus nanti dibiasakan juga untuk biar apa ya, biar refleks juga ya, karena refleks lidah kita, pengucapan huruf-huruf hijaiyah kita ketika membaca Al-Quran itu tergantung kebiasaan kita, gitu ya. Jadi banyak apa namanya orang-orang yang sudah hafiz juga ya, maksudnya sudah hafalannya sudah 25 juz gitu kan ya, sudah 20 juz, 15 juz gitu kan. Cuman kebiasaannya memang menghafal. Maksudnya menghafal itu hanya menghafal saja tanpa mentajwidkan. Itu ada yang seperti itu. Ya, jadi ada peserta yang memang hafalannya banyak, tapi ketika dicek, ditalakikan itu nggak ada yang kepake gitu kan ya. Maksudnya nggak ada yang pas dari segi makhraj, panjang pendek, dengungan dan lain sebagainya. Maka semuanya akan jadi nol lagi Bu. Ya, maka dari itu kita sebetulnya talaki itu untuk mereflekskan lidah kita ke arah bunyi itu gitu ya. Kalau sudah refleks mah itu apa ya seperti lidah itu sudah biasa saja ya. Seperti tadi kan wanasyitu apa tanpa memonyongkan gitu kan ya. Wanasyituti nashtu nah, berbeda dengan dimonyongkan. Wanasyituti nashtu nah, kan ya beda. Memang bunyinya juga beda ya, beda dari ketebalannya. Gemaknya itu beda ya.
Itu hasil pengalaman saya praktek, hasil pengalaman saya juga bertalaki ya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu juga memang ada pengalaman bertalaki sama ustazah misalkan atau di tempat masing-masing, itu manfaatkan juga ya. Kata guru saya nasihatnya perbanyaklah guru gitu kan ya. Tapi sebanyak-banyaknya guru kan enggak ada yang 10 11 gitu kan ya. Maksudnya biasanya 3 juga sudah banyak gitu. Kalau misalkan kita punya guru 3 atau 4, 5 itu udah banyak gitu kan. Ukuran guru ya. Tapi kalau ukuran murid itu lebih dari itu, seperti itu. Jadi kalau kemarin waktu hari Ahad kan Ustadz Asep Roni bercerita, jadi dia guru-guru kita menyampaikan kepada kita, perbanyaklah kita mendengar bacaan-bacaan yang benar dari guru kan. Jadi makanya perbanyaklah guru daripada peserta gitu kan ya. Itu hanya analogi saja ya. Jadi guru juga sebetulnya ya seperti saya itu harusnya memperbanyak mendengar bacaan yang betul-betul dari guru gitu kan ya. Nah, sebagaimana pengalaman memang lebih banyak mendengar bacaan-bacaan dari peserta gitu kan daripada guru gitu ya. Maka itu ada efeknya itu. Ada efeknya karena kita sering mendengar bacaan-bacaan yang kategorinya salah atau keliru, maka tidak akan peningkatan dalam melafalkan suatu huruf itu akan lamban gitu ya, akan lamban. Tapi kalau misalkan sering kita bertalaki, sering kita mentalakikan kepada guru kita yang sudah bersanad, yang sudah di bidangnya gitu kan, itu akan kerasa Bu, ya akan kerasa. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan, Allah juga pertemukan dengan guru-guru. Dan memang agak susah ya untuk mencari guru yang sok saat ini saja kalau saya bertanya kepada ibu pernah tidak mendapatkan guru terus ibu mentalakikan 30 juz seorang diri gitu kan ya. Ada yang pernah tidak? Susah Belum. ya? Belum. Saya pun juga saat ini belum dapat jadwal Bu. Sudah 3 tahun berturut-turut ya, sudah 3 tahun berturut-turut ada program takhosus, yang mana takhosus itu setahun sekali beresnya. Jadi dalam 1 tahun 10 orang itu menghatamkan 30 juz dan disaksikan oleh gurunya gitu kan ya, dikoreksi langsung oleh gurunya. Nah, jadi ketika kita daftar, yang daftar saya yakin itu yang daftar itu bukan 10 orang. Yang diterima 10 orang yang daftar ya pasti lebih dari 10 orang, dan itu peserta yang betul-betul memang sudah pada mahir lah gitu ya. Sudah pada mahir, bisa jadi guru semua gitu kan. Ketika gabung, ketika daftar yang diterima kan yang 10 yang paling pintar mungkin gitu ya. Karena guru-guru yang seperti beliau itu lebih memprioritaskan untuk kaderisasi kan, mengkader lagi biar bisa bisa menerima bisa mentalakikan lagi kepada kepada peserta yang lainnya. Jadi ya paralel gitulah ya. Jadi harus seperti itu memang. Ya sampai sekarang 3 tahun berturut-turut saya belum dapat jadwalnya Ustadz Rini tuh ya. Kalau sama Ustadz Rini dulu itu udah lama, udah ya ada 5 tahun yang lalu ada Bu. Jadi agak lama ya. Nah, cuman sekarang ada di Magdis sama guru yang lain gitu ya. Pokoknya misalkan di antara ibu-ibu sekalian ada kenalan, misalkan ada kesempatan bisa bertalaki sama ustazah atau ustadz misalkan yang sudah bersanad, itu maksimalkan ya. Betul-betul diperlukan. Apalagi seperti ibu bacanya sudah lancar seperti ini, itu memang harus sudah babnya talaki gitu ya. Maka dari itu ini alhamdulillah ibu-ibu sekalian memang sudah saya kategorikan ke makhraj, yaitu masuknya nanti ke talaki. Meskipun kita media online seperti ini ya, tapi insya Allah mudah-mudahan ada ilmu yang bisa ini juga Bu ya, meskipun sedikit ya, seperti pengucapan misalkan atau koreksian, itu pun juga insya Allah akan membuat kita lebih baik lagi dalam membacanya. Insya Allah ya, kita sama-sama belajar. Saya juga bertalaki sama guru, ibu juga mungkin saat ini bertalaki sama saya sharekan kepada ibu-ibu sekalian hasil dari pengalaman talaki seperti itu. Oke, ada yang lain Ibu? Iya, Afan Ustadz, Ana mau nanya. Ya, Ibu Ida. Yang sifat apa tuh yang kemarin hamzah dengan ain. Soalnya Ana pernah belajar sifat
Hamzah itu jahar, sidah, istiqlal, infitah. Sedangkan di sini ada nah, anak bingung jadinya. Oh iya. Gimana? Apa jadi Ibu apa namanya? Untuk sifat itu yang ada yang dikhususkan gitu ya. Seperti idlak, ada apa sifat-sifat yang lainnya ya. Itu apa kenapa saya tidak tempelkan di sini? Dikarenakan yang lebih dominan dulu, yang lebih dominan yaitu jahar, syidah, tarkik tipis ya. Huruf hamzah itu tipis ya dan juga istifal ya. Nah, ini sifat yang ini Bu, yang apa namanya? Yang dominan ya. Banyak sekali sifat daripada hamzah itu banyak. Apa sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi ya. Seperti halnya huruf ain ya. Ada jahar, ada tawasud, ada tarkik, ada infitah, ada apa namanya? Istilah yang lainnya gitu kan ya. Itu ada ya. Cuman ini yang dominannya. Yang dominannya ya. Jadi apa yang dominan apa ya? Yang dominan bisa dirasakan lah, Bu ya. Bisa dirasakan. Istifal. Istifal itu kira-kira lidah apa pangkal lidah kita mengangkat tidak? Istifal apa istilah tidak? Nah, gitu. Jadi memang ini yang dasar, Bu, ya. Jadi ini makhorijul huruf yang saya terapkan, ini kasus makanya kan judulnya itu adalah 8 kasus tertukar makhraj ya. Dan ini termasuk metode ringannya lah ya, metode ringannya biar tidak terlalu bingung itu kan dengan istilah idlaq terus istilah-istilah yang tarkik ya. Meskipun ada yang menempelkan tarkik, ada yang tidak gitu kan ya. Banyak sih apa saya juga di sini ada referensi buku itu ternyata banyak sekali gitu kan ya. Sifat-sifat yang lainnya seperti itu. Bahkan yang di video saya tuh kalau misalkan Ibu simak di apa namanya yang lebih lengkap ya. Yang lebih lengkap itu di video yang tahsin, Bu. Kalau misalkan Ibu sudah bisa akses tuh ya yang video makhorijul huruf, nah itu di situ lebih lengkap sih daripada yang ini. Nah, cuman saya rangkum kembali biar lebih terbayang lah gitu ya. Biar lebih terbayang sifatnya gitu. Nah, seperti ini nih. Jadi perbedaannya dari mulai hamas dan jahar beda ya. Terus syidahnya sama. Terus ini ada istifal, ada isti'la. Ada infitah, ada itbaq. Nah ya. Terus ada qalqalah. Nah, itu kan yang apa namanya? Yang ya yang umumnya lah seperti itu, Bu. Ya, jadi memang enggak salah yang tadi ya. Betul. Apa kata guru yang apa Ibu sampaikan tadi, yang Ibu pelajari itu betul, Bu. Ya, jadi ada sifat-sifat yang lain yang tidak saya tempelkan di sini. Jadi tidak usah bingung. Memang seperti itu. Jadi sifat itu beda-beda. Ya. Ya, Ustadz ya, maksudnya biar fokus. Oh, ini loh yang sering tertukar tuh di sifat di sini. Nah itu ya. Jadi sifat ini yang dominannya lah, yang dominannya. Jadi kan apa terbayang ya. Hamas ya udah pasti. Hamas udaranya apa namanya keluar gitu kan. Kalau jahar tidak. Nah itu aja seperti itu. Soalnya ada istilah-istilah yang memang para guru tajwid juga apa tidak bisa menerjemahkannya. Maksudnya apa namanya agak sulit gitu kan ya. Agak sulit. Jadi yang lebih dominannya yang kita ucapkan, Ibu bisa ngerasakannya di mana saja gitu kan. Apakah mengangkat atau tidak, apakah ditebalkan atau tidak gitu kan ya, tipis apa ditarkikan atau ditafkhimkan gitu ya. Jadi luas sih ya sebetulnya. Kalau seperti yang waktu itu kalau Ibu hadir di minggu yang lalu Ustadz Asep Roni kan ngebahas kaitan dengan tafkhim tarkik ya. Itu kan banyak tuh. Banyak hurufnya ya, tidak hanya itu saja. Apalagi hamzah itu hamzah juga termasuk nanti kategorinya ada yang tafkhim ya. Tafkhimnya apa tafkhim yang yang disandarkan kan ya seperti itu. Baik ya sudah Ibu siapa barusan Ibu Feni ya Ibu Wardati Ibu Ida ya mohon maaf udah cukup Ibu Ida ya cukup insya Allah Ustaz. Yang lainnya silakan Ibu sebelum ditutup kita kajian ini ada yang barangkali ada yang mau ditanyakan. Oh iya, yang tadi dicatat ya, sampai ayat berapa? Sampai ayat 33. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah nanti kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Dan satu pertemuan lagi kita akan bereskan
satu kasus lagi ya, dan insya Allah mudah-mudahan kita lebih baik lagi. Dan metode yang saya terapkan di sini di Sobat Ngaji Official ini bertahap ya ibu-ibu sekalian. Jadi kita menerapkan satu kasus kita terapkan di bacaan Al-Quran kita ya. Terus kasus yang berikutnya kita bahas, kita terapkan gitu ya. Jadi biar lebih fokus. Jadi tidak semuanya. Jadi tidak digabungkan semuanya. Misalkan kalau misalkan ketika ibu membaca tadi di awal kita tilawah bersama-sama terus perorangan. Nah, kalau kita koreksian itu kan banyak ya, seperti pengucapan yang huruf bodnya, terus huruf ro-nya misalkan ketebalan ketipisannya, tapi tidak seperti itu untuk metode yang saya terapkan. Ini satu persatu. Kalau misalkan kita bahas hamzah ain, maka saya koreksinya hamzah ain. Adapun yang lainnya seperti huruf lam memantul itu kan harus dikoreksi ya. Jadi kalau misalkan ada huruf lam yang memantul itu tetap harus dikoreksi karena kaitannya itu dengan tahsin ya. Nah, karena makhraj ini sudah lepas dari tahsin Bu ya. Maksudnya panjang pendek, dengungan, kekonsistenan mad guna ataupun sukun, qalqalah yang memantul, yang tidak memantul itu harus betul-betul sudah konsisten gitu ya. Jadi bisa fokus ke makhraj seperti itu ya. Jadi metode yang diterapkan kita akan perlahan-lahan sebagaimana kasus yang sering terjadi. Jadi satu kasus lagi nanti insya Allah kita bahas di pekan yang akan datang ya. Baik, seperti itu ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini pertemuan yang bermanfaat dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan serta kelancaran dalam belajar, terutama semangatnya dan juga keistiqomahannya, apalagi mempelajari makhraj itu sedikit berbeda dengan mempelajari yang lainnya Bu ya. Jadi mempelajari tahsin, pra-tahsin itu banyak metode-metode yang yang asiknya ya. Tapi kalau makhraj ini fokus. Makhraj fokus ya. Beratnya mengucapkan suara, ringannya mengucapkan suara, nanti kita akan bisa rasakan seperti itu ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Selebihnya dan kekurangannya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Dan saya akan contohkan ibu-ibu sekalian untuk tugas yang akan disampaikan untuk malam hari ini insya Allah ya. Nanti minggu depan kita cek kembali murojaah, langsung melanjutkan ke kasus yang berikutnya. Baik, cukup dari saya. Terima kasih atas kebersamaannya dan selamat beristirahat juga kepada ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi ibu-ibu sekalian semuanya ya. Baik, cukup dari saya. Saya tutup dengan doa. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas bimbingan. Jazakallah khairan untuk Ustaz Ari Abdullah untuk ilmu-ilmunya, Masya Allah malam hari ini. Makin banyak ya ibu-ibu untuk praktiknya karena memang untuk level makhraj memang harus banyak praktiknya. Dan alhamdulillah memang di kelas tajwid privat pun memang kami setting untuk ibu-ibu semua untuk tidak malu-malu lagi nih untuk bertanya, untuk latihan, untuk prakteknya di hadapan Ustaz Ari. Dan insya Allah semoga ibu-ibu semua terus semangat untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya, karena itu sudah sesuai dengan perintah Allah juga yang ada di surat Al-Muzammil ayat keempat, yang dimana setiap huruf yang kita baca insya Allah akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Dan mungkin dari ibu-ibu ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kami tutup untuk kelasnya malam hari ini? Sudah cukup? Untuk itu materi minggu depannya udah habis, nggak ada lagi deh. Nah, Insya Allah surprise dibikinkan nanti, Bu. dulu Bu ya, Nanti surprise dari Ustadz Ari akan kami infokan ya Ibu ya. Nanti untuk sementara ini tadi ada tugas juga dari Ustadz Ari, insya Allah nanti mangga dikumpulkan. Nanti akan diberikan contoh terlebih dahulu dari Ustadz Ari. Nanti akan kami share, kan desa atau Teshipa share, kemudian nanti ibu-ibu silakan praktikan untuk tugasnya, untuk dilakukan pengecekan dan juga evaluasi. Dan insya Allah pekan depan akan masuk ke pertemuan keempat di akhir Desember, berkenaan juga dengan akhir tahun 2023. Dan nanti pun insya Allah antara besok ataupun Senin dari tim kami akan memberikan link Google Drive
ataupun Google Form yang dimana nanti akan berisikan tentang kuesionernya juga dari kelas Tahsin. Insya Allah akan kami tekan kemudian di grup Tahsinnya ibu-ibu semua ya. Mungkin sementara ini untuk malam hari ini dicukupkan karena disipun alhamdulillah di Kota Bandung sudah memasuki waktu 21:54 waktu Indonesia Barat, dan mari kita tutup saja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu saja ibu-ibu semua. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat beristirahat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Sutari dan ibu-ibu semua. Selamat malam. Selamat beristirahat. Nah.